Halo, halo, selamat pagi. Ini pagi-pagi kita udah ada di Rockwood Park. Sekarang tanggal 1 Desember 2024, jam 9.14 pagi. Can you believe it? Pagi-pagi udah di sini aja kita. Ya, suhu pagi ini di sekitaran 3 derajat dan udah mulai turun salju. Masih tipis-tipis. Tapi ini it stays gitu. Biasanya turun sedikit terus langsung mencair. Tahun lalu begitu. Tapi sekarang it stays karena temperaturnya cukup dingin. Cukup rendah ya. Wow. Is that your new ride? Is that your new pet, Harry? Yes. I'm gonna wipe him. Ah! Bye. Mama, go to Leo, and then you need to try to heal me. Okay, go ahead. Hi, Harry. Hi. Can you hear me? Yes. Can you hear me, Harry? Yes. Good. Padahal nggak kedengeran. Cuman kedengeran dari luar aja. Kayaknya nggak berfungsi nih. Cepetan pakai WA kayaknya. Syahdu deh. Tapi kalau udah winter gitu nggak ada suara kicauan burung. Paling cuman burung-burung yang tinggal setiap tahun ya. Bisa bertahan di sini kayak burung-burung kecil tuh cikedi gitu. Itu ada, cuman nggak seramai kalau lagi musim semi kan, segala macam burung ada. Oh, very nice. Nice trick. Nice job. Swing. Lihat itu. What? Itu kenapa lagi dia? Kenapa dia? Huh? What's wrong with him? Hey. Ngapain? What are you doing? Dasar. Hey. Hi. Go down the slide. Go ahead. Wih. By the way, apa kabar nih semua nih? Nggak kerasa ya, udah 1 Desember aja, udah akhir tahun lagi coba, bayangkan. Where did the time go? Nggak kerasa banget ya. Bagaimana tahun kalian? 2024, apakah memuaskan? Apakah membahagiakan? Ataukah agak kurang? Ya. Hai. Gimana? Hang on a minute. Ya, gimana nih? Kalau mau cerita boleh. Kalau mau share boleh. Terus kira-kira harapannya apa nih di tahun 2025 nih? Ya, ada resolusi apa? Ada mimpi apa? Ada wish list apa? Boleh juga dicerita-ceritain ya. Apa ini? Bentar, si Lili minta di video. I'm ready. Licin ya. I'm gonna go. Ini kita bawa kresek gara-gara di dalam ada winter pants-nya Lili ya. Biar ganti kalau terlalu dingin, ada celana ganti atau celana yang lebih tebal nih yang buat winter. Tuh winter pants gitu. Terus ada gloves extra. Ini gloves extra buat aku karena biasanya di sini tuh suka windy banget. Ditambah.
Yang Harry udah dipakai karena dia kedinginan, tapi si Lily nggak pakai. Dia cuek aja. This is gonna be scary. Go ahead. Woohoo! So fun. I did it, Mama. Good for you. Ini jadi kita lagi ada di Rockwood Park ya. Ya, jadi nanti rencana aku pas winter aku mau snowshoeing di sini. Ya, bisa sewa, ada penyewaannya, bisa snowshoeing, bisa skiing, atau ya ski yang di ini aja di ski di dalam trailsnya gitu, bukan ski naik turun kayak gunung gitu, bisa juga. Cuman aku belum bisa gitu skian, belum belajar. Jadi kemungkinan besar aku akan snowshoe. Aku mau sewa dan aku akan jalan keliling trails di Taman Rockwood Park ini ya. Trails yang aku ikut lomba lari itu loh. Ya, lomba lari 8 sama 10 kilo yang lalu. Hi. Halo. I'll go down. Cantik sekali ya pohon-pohon ini, tapi lihat deh daun-daunnya sudah habis. Iya, aku mau ngasih update nih. Jadi berapa ya, 3 minggu yang lalu? No, anggap aja lah sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu aku memulai proses untuk apply kewarganegaraan Kanada. Ya, finally aku mulai di sekitar tanggal 4 kalau nggak salah deh ya, 4 Oktober. Iya, aku mau ngeliatin kalian nih prosesnya ya. Mau cerita sedikit-sedikit, sharing prosesnya dari awal aku apply sampai aku mendapatkan surat acknowledgement of receipt. Ya, berarti surat bahwa mereka sudah menerima dokumen-dokumenku. Mereka tuh imigrasi Kanada ya. Jadi sudah diterima dan sudah lengkap. Jadi sekarang aku tinggal menunggu proses untuk pemeriksaan apakah dokumennya sudah pada benar ya. Dicek ada dokumen pajak segala macam, nanti aku jabarin lebih detail. Dan aku tinggal nunggu dipanggil untuk ujian warga negara Kanada. Ya, no, it's exciting, it's exciting. Jadi aku mau ngeliatin nih cuplikan-cuplikan dari pertama kali aku apply sampai aku akhirnya menerima surat yang namanya AOR, surat Acknowledgement of Receipt. Itu kita terima jikalau dokumen-dokumen yang kita masukkan sudah lengkap ya. So, ini aku kasih lihat cuplikannya ya. Oke, ini aku udah ready nih. Aku mau memulai proses untuk menjadi warga negara Kanada ya. Oke, jadi proses pertama itu dimulai, kita harus bikin account ya di website Imigrasi Kanada. Terus setelah aku bikin account, ya aku liatin eligibility, siapa aja yang boleh apply untuk menjadi warga negara Kanada. Ada syarat-syaratnya, ini kalian bisa baca, bisa kalian pause kalau mau lihat ya. Terus ada pilihan juga, aku bisa apply online ataupun apply on paper. Dan aku pilih apply online aja lah, biar gampang ya, ringkas. Oke, yuk kita langsung masuk ke account yang sudah aku bikin. Dan kita mulai isi. Nah, pertanyaannya macam-macam nih. Yang pertama ada yang ditanya tentang identitas diri. Terus ada contact information. Terus abis itu ada form untuk pajak ya. Jadi pajak yang sudah kita bayar 5 tahun ke belakang itu harus dilampirkan buktinya. Terus habis itu ditanya tentang riwayat kerja, sekolah, dan aktivitas kita selama 5 tahun ke belakang di Kanada. Setelah itu kita ditanya tentang language proof. Ya, kita harus membuktikan ke mereka bahwa kita bisa berbahasa Inggris. Nah, habis itu kita dicek physical presence kita di Kanada selama 5 tahun ke belakang. Ada minimum harinya. Jadi kalau misalnya minimum hari itu belum cukup, kita harus tinggal lebih lama lagi untuk bisa eligible untuk apply warga negara Kanada. Nah, ini footage aku lagi sibuk nge-scan data-data yang dibutuhkan. Termasuk juga ada foto ya, foto terbaru lah, minimal kalau nggak salah 3 atau 6 bulan ke belakang. Oke, langkah yang paling terakhir adalah pembayaran. Ya, jadi biayanya untuk apply kewarganegaraan Kanada per bulan apa ini ya? Per Oktober 2024, biayanya $630. Oke, setelah bayar, kita harus lihat checklistnya. Setelah semua checklist ready, baru abis itu kita tanda tangan application-nya dan kita submit.
Nah, tadi aku udah dikirimin email nih ya sebagai bukti konfirmasi ya. Sudah dikirim, sekarang aku tinggal nunggu mereka lagi ngecek application-nya sudah komplit atau tidak. Nanti kalau udah komplit, mereka akan mengirimkan AOR atau Acknowledgement of Receipt. Habis itu aku bisa lompat-lompat deh kayak si Mbak tuh di situ. Ya, jadi applicationku sempat kayak direvisi gitu. Aku dapat email. Ini setelah 10 hari ya. Jadi aku nunggu 10 hari terus dapat email dan dia bilang katanya aku ada salah satu dokumen yang either belum lengkap atau salah gitu, bukan yang dibutuhkan. Jadi aku cek lagi. Nah, dokumennya itu adalah bukti bahwa aku pernah belajar bahasa Inggris. Ada macam-macam tuh yang diminta, bisa ujian kayak IELTS atau apa gitu namanya. Terus bisa juga transkrip dari sekolah kalau kita sempat belajar bahasa Inggris. Terus juga bisa bukti kelulusan dari sekolah yang kurikulumnya itu berbahasa Inggris gitu. Nah, itu yang aku bingung tuh. Jadi ternyata yang aku masukkan adalah datanya tuh berupa transkrip, ya kan? Ada nilai-nilai dan ada juga bukti kelulusan dari sekolah. Aku dulu itu sekolah di Al-Azhar pusat ya. Jadi basically kan kurikulumnya semua berbahasa Indonesia kan. Nah, aku tuh salah tangkap. Aku pikir aku masukkan transkripku, terus aku masukkan juga bukti kelulusan yang sudah aku translate ke bahasa Inggris. Nah, aku nyaru, aku pikir itu adalah bukti kelulusan dalam bahasa Inggris. Ternyata sepertinya yang dimaksud bukti kelulusan dalam bahasa Inggris itu sepertinya aku pernah sekolah either di luar atau sekolah internasional yang semua kurikulumnya berbahasa Inggris gitu loh. Jadi bukan yang transkrip ditranslate ke bahasa Inggris. Nah, aku agak nyaru di situ. Jadi akhirnya aku re-upload lagi dua bukti itu dan aku klik ya, aku pilih yang tadinya aku pilih bukti kelulusan yang berbahasa Inggris. Akhirnya aku pilih transkrip dari sebuah institusi pendidikan. Gitu, begitu aku benerin, nunggu lagi 10 hari, tepat 10 hari. Langsung keluar AOR-nya. Ya, jadi diterima. Dan sekarang aku harus tinggal nunggu doang. Tinggal nunggu dipanggil untuk, mudah-mudahan nggak ada yang salah dari dokumennya. Jadi aku tinggal dipanggil untuk nunggu jadwal ujian. Nah, ini dia nih sebenarnya nih, menunggu yang sesungguhnya. Karena aku pikir tadinya begitu kita apply terus kita langsung bisa menentukan jadwal ujian gitu loh. At least begitu dapat AOR-nya ya. Aku pikir begitu gitu. Makanya aku belajar dulu. Astaga, belajarnya tuh sampai 6 bulan deh. Aku dari 6 bulan yang lalu aku mulai buka buku. Aku mulai belajar, aku print buku Discover Canada itu. Dan aku mulai belajar gitu. Aku pikir bisa langsung apply, ternyata nunggu, dan nunggunya itu berbulan-bulan. Jadi paling cepat dari forum ya, aku lihat itu nunggunya 4 bulan. 4 bulan dia udah dapat panggilan untuk ujian. Ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 18 bulan. Itu kasihan banget sih, dia sampai harus kontak imigrasi Kanada tuh berkali-kali. Jadi aku nggak tahu, mudah-mudahan yang standar-standar aja lah gitu. Paling cepat 4 bulan ya kalau beruntung boleh, tapi 6 bulan lah, aku expect 6 bulan. Jadi prediksiku itu kemungkinan mudah-mudahan sebelum ulang tahunku yang ke-42 aku sudah menjadi warga negara Kanada gitu. Udah sworn in lah. Itu kan 6 bulan lah ya sekitaran segitu. Wait a minute. Dari anggap aja Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya kan. Di sekitaran Mei aku udah dapat panggilan, terus habis itu sworn in. Jadi pas umur 42 tahun dapat warga negara Kanada. I don't know. Will I be that lucky? We'll see. Hi. Let's go up a hill. I want to go to Monkey Bars. Go ahead, go to Monkey Bar. Nah tuh bener-bener sepi, cuman baru kita doang yang di sini. Karena pada masih tidur, iyalah minggu pagi, bayangkan. Yang kesini cuman hikers ya. Tadi aku lihat ada beberapa mobil, mereka siap-siap untuk hiking. Udah deh, kalau anak-anak belum. Ntar mungkin jam 11-an kali. Tuh, kita parkir di sana tuh. Tuh. Ada Papa El di sana yang nunggu. Dia nggak mau keluar katanya ke sini, dingin. Ada porta potty.
Aduh, ada WC. Aduh, asoy banget. Ntar kalau ada panggilan darurat bisa ke situ. Ya, I can't reach any monkey go out. you wanna wear? Okay. Because mommy do go that one. Okay, well you have. Dingin ya? Cold? Makanya dipakai gloves-nya. Where are your gloves? I don't know. I'm doing the monkey. Okay. Hi. Are you cold? Yang ini kedinginan. I need flip flops. Gitu deh ya. Jadi sekarang pertanggal 1 Desember aku lagi menunggu. Dan selagi menunggu, yang akan aku lakukan adalah belajar, belajar, dan belajar. Ya just in case aku beruntung terus dipanggil 4 bulan kan, jadi harus ready. Walaupun sebenarnya sih setelah dipanggil, setelah dipanggil untuk menentukan jadwal ujian, sebenarnya kita dikasih waktu sih. Dikasih waktu 21 hari untuk nge-reply email tersebut untuk menentukan jadwal ujian. Jadi banyak orang sebenarnya yang belajar baru setelah mereka dipanggil untuk ujian. Cuman kan aku tuh otaknya agak slow ya. Kita agak-agak lemot gitu ya. Jadi aku belajar dari kapan tahu gitu. Biar nanti pas dipanggil, begitu dapat surat panggilan, aku langsung setup jadwal ujian seminggu kemudian. Aku nggak mau nunggu lama-lama. Udah kelamaan nunggunya. Oke deh, jadi rencananya nanti di video berikutnya aja ya. Aku mau bikin video tentang bagaimana cara aku belajar untuk ujian kewarganegaraan Kanada. Ya, aku mau kasih lihat buku-buku yang harus dipelajarin, yang aku print ya. Sekaligus juga aku mau ngajak kalian untuk ikutan isi-isi ujian ya, isi-isi mock test ya. Jadi aku mau ngambil beberapa mock test dari internet, which sudah aku ambil, ada beberapa. Cuman aku pengen ajak kalian juga untuk ikut bareng-bareng kita isi tes ya. Kira-kira gimana nih, aku bisa pass apa enggak? Pengennya aku juga ngajak si Papa Elsie sebagai warga negara Kanada, born and bred di sini. Kira-kira dia bisa nggak sih mengisi ujian warga negara? Ya, kita uji dia. Oke, jadi segitu dulu aja ya teman-teman ya. Thank you banget udah nonton videoku kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Take care semua. Oke? Peace out. Dadah. Sebelum pulang si anak-anak mau say hello sama squirrels nih. I see beehive. I see beehive. Look, What? beehive. Beehive? Oh, no, it's not. It's just bird food. It's look at that squirrels. Hang on, Lily. Tuh ada squirrelnya lagi makan di atas. So no, hi bestie. Oh, ada burung juga. Hi chickadee. Hi squirrely. Hello. Not for sale. Is this for boys? Put on your hands like that. Yeah. Is this for boys? Yeah. So the birds will come. I'm not moving. Go down there. I can't get them. I need that. Okay, see you. Welcome. Yeah. Happy now. You're welcome. Then the go close to me. Chicken, go, go, go. Oh. Hey, the squirrel ate it. Oh, the squirrel. What? You stand, keep your hand out. It is cold. They'll come. Yeah. Can birds eat like this stuff? Go to this. Yeah, that's a shell. Well, what inside the tea?
Oh, oh. Ini burung cikedi ya, dia burungnya provinsi New Brunswick. Ya, official birdnya New Brunswick. Walaupun ukurannya kecil, tahan banting karena dia bisa bertahan di musim dingin yang lumayan ekstrim ya. Kalau burung-burung yang lain pada migrasi ke selatan, mereka stay put. Jadi kecil-kecil cabai rawit. Bye. Udah, yuk kita pulang yuk. Bye-bye.